Orang-orang Kristen ini protes ketika pria Muslim mendapatkan 72 bidadari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Saya sangat senang karena hari ini bisa bikin video lagi, guys. Kali ini saya akan mengomentari statement atau pengajaran dari Paman Sugi yang mana katanya dikatakan orang Kristen tuh iri karena Paman Sugi nanti kalau meninggal akan mendapatkan 72 bidadari. Nah, apakah benar sebenarnya kita ini orang Kristen tuh iri karena mereka mendapatkan itu dan kita tidak? Nah, ini butuh diklarifikasi, guys. Jangan sampai dibilang bagaimana orang Kristen protes karena mereka dapat dan dalam Kristen sendiri enggak. Sebelumnya buat kalian semuanya yang mau tergabung dalam grup Telegram komunitas saya di situ, silakan klik link di bawah. Di situ Telegram saya, kita bisa kumpul di situ untuk saling sharing, atau teman-teman yang mau kasih bahan silahkan kasih masuk di situ. Jangan lupa untuk gabung di grup Telegram saya. Oke, kita langsung aja nonton videonya. Dimana di status Facebook itu saya menanggapi fitnahan orang-orang Kristen yang mengatakan pria Muslim itu mendapat jatah ya, mendapat bidadari 72 orang. Itu saya menulis orang-orang Kristen ini protes ketika pria Muslim mendapatkan 72 bidadari. Bagaimana dikatakan bagaimana orang-orang Kristen ini protes karena orang Muslim dapat 72 bidadari. Tapi yang lucu sebelumnya dikatakan fitnah. Bagaimana orang Kristen fitnah katanya karena orang Islam dapat 72 bidadari. Tapi yang kemudian kok dibilang protes, tapi saya nggak mau pusing sama yang fitnah. Udah biasa kami dibilang pemfitnah. Tapi padahal ya begitulah ya. Tapi bagaimana di sini Paman Sugi itu bilang katanya orang Kristen protes. Apakah benar kami protes mereka mendapatkan itu? Sama sekali nggak protes, guys. Statement yang mengatakan bahwa Kristen protes kalau Paman Sugi dapat jatah 72 bidadari itu tidak benar, guys. Kenapa tidak benar? Ya karena itu kan ajaran Anda dan iman Anda. Itu ajaran Anda. Terserah aja kalau Anda mengimani nanti di surga dapat 72 bidadari. Itu terserah Anda. Saya tidak berhak protes dan saya tidak mau juga untuk protes. Makanya di video ini saya juga mau memberikan statement lah untuk teman-teman Kristen semuanya. Ya ngapain kita protes? Dan toh pada akhirnya sebenarnya nggak ada yang protes sih. Saya tidak berhak. Saya katakan sekali lagi, saya tidak berhak ikut campur dan tidak berhak memprotes ajaran Anda. Jadi mohon paham ya Paman Sugi. Paman Sugi itu kalau mau dapat 70 bidadari ya terserah. Kalau saya tidak berhak protes dan tidak berhak untuk ikut campur di dalamnya. Ini dengan sadar saya menyampaikan ini ya. Ya karena itu kan ajaran Anda. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Ya, jadi itu ajaran dari Paman Sugi. Itu ajaran Paman Sugi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz ini. Jadi saya tidak berhak mengikuti campur di situ. Jadi kalau ada orang Kristen protes karena itu, ya orang Kristen itu salah. Dan saya menyatakan dengan sadar bahwa saya tidak protes. Itu hak Anda. Selain itu, saya juga tidak mengingini hal itu. Kenapa? Karena di dunia cukup satu istri saja. Ini menurut Titus 1 ayat yang ke-6 dikatakan, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri,
yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Mari kita akan bahas beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang tak bercacat. Jadi dalam Alkitab itu yang dianggap sebagai orang yang tidak bercacat atau bisa menjaga kekudusan hidupnya adalah ketika di dunia ini dia memiliki hanya satu istri saja. Nah, dalam arti kalaupun berpisah dengan istri yang lama atau menikah lagi itu hanya dipisahkan oleh maut. Karena apa? Di hadapan Tuhan sudah mengikat janji untuk setia dalam suka, dalam duka, di dalam segala hal. Bagaimana kita harus tetap setia mendampingi pasangan kita. Dan ini yang harus kita taati di dunia ini sebagai orang Kristen yang taat tentunya. Yang mempunyai hanya satu istri, paham ya? Adam itu kan diciptakan untuk Hawa, atau Hawa diciptakan untuk Adam lah ya. Adam dan Hawa, tidak ada Adam dan Hawa dan Hiwi dan Hewo dan yang lain-lain. Jadi memang harus sepasang, satu-satu saja. Yang dua ini menjadi satu. Saya pernah menjelaskan bagaimana dua menjadi satu ini dalam arti ehad ya. Satu, esa, karena keduanya sudah dipersatukan di dalam pernikahan. Anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Yang artinya begini loh, bagaimana dia menjadi pemimpin ketika dia aja gak bisa mimpin keluarganya, gak bisa pimpin anak-anaknya, tidak bisa pimpin rumah tangganya. Kerjaannya selingkuh sana, selingkuh sini, kerjaannya punya istri banyak, begitu loh. Nah, ini yang saya maksud kenapa saya tidak memprotes ketika ada orang atau agama lain yang memiliki istri banyak. Itu terserah karena ajaran kalian. Karena di dalam ajaran Kristen sendiri di mana harus memiliki hanya satu istri saja. Selain itu, jika di dunia hanya harus memiliki satu istri, di akhirat pun saya nggak mau nambah istri juga gitu loh. Ngapain saya protes ketika ada orang mendapatkan 72 bidadari surga? Karena kalau kami sih memang tidak bisa nambah. Saya juga nggak mau nambah juga di surga, nambah istri. Istri satu di dunia terus ke surga saya minta nambah jatah sama Tuhan. Tuhan kasih saya tambah kah istri supaya istri saya makin banyak? Enggak. Karena di akhirat pun saya nggak mau nambah istri. Kenapa? Di dalam Matius 22 ayat 29-30 Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi menurut Tuhan Yesus surga itu tidak ada kawin mengawin. Di sana sudah nggak ada lagi kawin mengawin. Nah, konteksnya kita akan bahas. Sebelum masuk ke bagian ini supaya kita paham, kita akan bahas konteksnya. Oke ya? Karena ayat Alkitab kalau nggak dibahas secara konteks akan bingung. Kita mulai dari Matius pasal 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Jadi yang terkenal kelompok pada waktu itu yaitu Farisi, Saduki, dan Herodian. Herodian itu pengikut-pengikutnya Herodes. Farisi itu orang yang memisahkan diri untuk hidup kudus. Dan Saduki adalah kelompok juga yang mana mereka tidak percaya bahwa kalau orang mati nanti masih ada surga atau neraka. Orang Saduki tidak percaya itu. Makanya dikatakan di sini yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Jadi orang Saduki tidak percaya itu. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, dikatakan begini, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu. Jadi maksudnya gini, saya punya istri, lalu saya punya adik. Begitu saya meninggal, yang harus menikahi istri saya itu, yang saya sudah tinggalkan meninggal adalah adik saya. Begitupun seterusnya. Lalu dikatakan di sini, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Jadi ada 7 nih, 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh.
Jadi dari yang kedua sampai ketujuh itu meninggalkan istrinya itu. Jadi kalau di dunia itu secara catatan sipil mungkin ya, berarti ada 7 suami dari perempuan itu kan. Iya kan? Lalu ditanya begini, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Jadi perempuan itu mati. Lalu ditanyalah sama orang-orang ini, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah, siapa suaminya di surga? Siapa suaminya di akhirat? Kan ada 7 tadi. Mana yang sah? Mana yang suaminya? Nah, disinilah Yesus menjawab, kamu sesat. Sebab kebangkitan orang mati itu setelah itu tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Jadi sudah tidak ada kawin mengawin di surga nanti. Itu dalam ajaran Kristen. Jadi kalau orang Kristen protes mereka mendapatkan 72 bidadari di surga, itu orang Kristen yang tidak tahu pengajaran dalam Alkitab. Itu namanya sesat orang Kristen itu. Sebab jika kita orang Kristen, ngapain kita protes kalau orang lain dapat? Itu terserah Anda. Dan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa di dunia 1 istri aja, di surga nggak nambah lagi, dan tidak ada kawin mengawin lagi di sana. Mudah-mudahan Paman Sugi tidak tersinggung. Mudah-mudahan Paman Sugi memahami bahwa kami tidak protes Paman Sugi. Silahkan nikmati rewards atau hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada Paman Sugi. Intinya, teman-teman jangan salah paham dengan orang Kristen. Jangan dipikir kami protes-protes tentang hadiah itu. Kami tidak pernah protes sama sekali. Terima kasih semuanya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.